Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 9 Oktober 2025. Pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Anugerah yang Mengejutkan. Bacalah Yosua 9 ayat 21 sampai 27. Bagaimanakah solusi Yosua menggabungkan keadilan dengan kasih karunia? Saya baca dalam Yosua 9 ayat 21 sampai 27. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, "Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku." Jawab mereka kepada Yosua, katanya, "Sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memusnahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami." Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Walau seandainya orang Israel ingin menyerang orang Gibeon, mereka tidak akan diizinkan untuk melakukannya karena sumpah yang telah diucapkan oleh para pemimpin bangsa. Para pemimpin Israel bertindak sesuai dengan prinsip bahwa sumpah, selama tidak melibatkan kesalahan atau niat kriminal, adalah mengikat, walau hal itu menyakitkan secara pribadi. Dalam Perjanjian Lama, bersikap bijaksana sebelum bersumpah dan menepati sumpahnya dipandang sebagai kebajikan bagi orang saleh. Karena sumpah itu diucapkan dalam nama Tuhan, Allah Israel, para pemimpin tidak dapat mengubahnya. Dengan sumpah yang diucapkan oleh para pemimpin Israel, takdir Israel tidak terpisahkan dari takdir orang Gibeon. Bahkan melalui penunjukan mereka sebagai pembelah kayu dan pembawa air untuk rumah Tuhan, orang Gibeon menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas penyembah Israel. Jawaban Yosua berbeda dengan keputusan para penguasa Israel yang menetapkan orang Gibea menjadi hamba, mengubah kutuk menjadi berkat yang potensial bagi orang Gibeon. Sejarah Gibeon selanjutnya membuktikan keistimewaan religius yang tinggi yang dinikmati kota ini, serta kesetiaan mereka kepada umat Allah. Sumpah yang diucapkan oleh bangsa Israel tetap berlaku dari generasi ke generasi, sehingga ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel, orang-orang Gibeon termasuk di antara mereka yang membantu membangun kembali Yerusalem. Nehemia 7 ayat 25. Tindakan mereka akan memiliki konsekuensi positif yang kekal, tetapi hanya karena kasih karunia Allah. Apa yang mungkin terjadi seandainya orang Gibeon mengungkapkan identitas mereka dan meminta belas kasihan seperti yang dilakukan Rahab, kita tidak tahu. Tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa bahkan sebuah konsultasi tentang kehendak Allah dapat menghasilkan pembebasan bagi orang-orang Gibeon dari kebinasaan. Tujuan utama Allah bukanlah untuk menghukum orang berdosa, tetapi untuk melihat mereka bertobat dan mengaruniakan belas kasihannya kepada mereka. Bandingkan dengan Yeskiel 18 ayat 23 dan Yeskiel 33 ayat 11. Dalih orang Gibeon harus dilihat sebagai seruan kepada belas kasihan Allah, kepada karakternya yang baik dan adil, penolakan bangsa Kanaan untuk bertobat dan pembangkangan mereka terhadap maksud Allah lah yang membawa mereka kepada kemusnahan. Kejadian 15:16.
Allah menghormati pengakuan orang Gibeon atas supremasinya, serta keinginan mereka untuk berdamai dan tidak memberontak, serta kesediaan mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Kamis 9 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.